pernah ada. Kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya, selain kasih-Mu, Yesus. Sungguh tiada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru, selain kasih-Mu, Yesus. Ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada dua. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Takkan ada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru, selain kasih-Mu, Yesus. Ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada dua. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Kasih-Mu tiada duanya. Kasih-Mu tiada duanya. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu mengalir. Haleluya.
terbaik. Kami beri hati kami hanya bagimu, hanya untukmu. Sembah kami, puji kami yang terbaik hanya bagimu. Sebab hanya Kau yang layak terima sembah kami, terima pujian kami. Oh, Kau tiada duanya, Kau tak tergantikan dalam hidup kami, di hati kami. Hanya Kau saja, hanya Kau saja yang kami kagum. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada dua. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya, kasih-Mu tiada duanya, kasih-Mu tiada duanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, saya akan menyampaikan sebuah kisah, di mana kisah ini terjadi ketika ada seorang profesor yang dia diundang di sebuah camp militer. Pada waktu dia di pesawat di bandara udara maksudnya, dia dijemput oleh seorang prajurit. Dan prajurit itu memperkenalkan namanya sebagai Ralph. Nah, ketika sang profesor ini sedang mengambil barang di bagasi, Ralph ini tidak berhenti, dia melakukan banyak aktivitas yang isinya menolong orang lain. Ada seorang ibu yang kopernya terbuka, dia bantuin. Kemudian ada seorang anak yang terjatuh, dia juga membantunya untuk bangun kembali. Jadi profesor ini dari jauh melihat apa yang dilakukan oleh Ralph. Ketika itu profesor tersebut menjadi penasaran ya, kemudian bertanya, "Sejak kapan kamu melakukan itu?" Lalu dia berkata, "Sejak masa peperangan." Kemudian dikisahkan ada sebuah peristiwa di mana dia diutus di Vietnam ketika dia berada di ladang ranjau. Dia menyaksikan ada begitu banyak temannya yang kena ledakan ranjau dan meninggal.
Sehingga dia berkata bahwa setiap saat ketika dia menginjakkan kakinya, dia mengatakan bahwa dia siap-siap setiap waktu ketika dia salah menginjakkan kakinya, maka kemungkinan dia mengalami hal yang sama, yang tidak jauh berbeda dari teman-temannya. Sehingga dia menghargai kehidupannya. Dan dia tidak takut lagi dengan apa yang terjadi, karena dia tahu pasti bahwa ketika dia masih hidup, itu sebagai sebuah anugerah Tuhan untuk dia tidak perlu takut, untuk dia menjalani kehidupannya dengan sebaik-baiknya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada sebuah film ya, Lion King dengan lagunya Hakuna Matata yang cukup terkenal, dan waktu itu lagu tersebut mendapatkan sebuah penghargaan Oscar karena dengan kata-katanya begitu menarik, selain mungkin iramanya juga bagus gitu. Nah, yang menarik bagi saya apa yang diucapkan di situ dengan istilah Hakuna Matata. Itu adalah istilah dari bahasa Swahili Afrika yang artinya jangan khawatir, jangan takut. Nah, kalau kita mendapatkan pesan seperti itu, kita tahu bahwa setiap manusia itu pernah mengalami yang namanya ketakutan. Ya, tentu kita tidak pernah luput dari rasa takut. Bahkan dalam sebuah riset yang dilakukan oleh seorang neuroscientist yang bernama Seth Norton, dia mengatakan bahwa ketakutan manusia itu adalah ketakutan bawaan. Jadi pernah ada sebuah riset yang dilakukannya kepada ya orang-orang yang sejak bayi, ya dengan tebing virtual saja manusia takut gitu. Apalagi dengan hal-hal yang lain. Ya, jadi ketakutan yang pertama itu adalah takut jatuh. Yang ketakutan yang kedua yang sering dimiliki oleh banyak orang adalah takut dengan suara yang sangat keras. Dan biasanya ketika seseorang mendengar suara yang sangat keras, maka refleks orang itu akan menunduk. Karena itu sebagai sebuah cara ya, dia menyelamatkan diri dari bahaya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dengan adanya ketakutan yang seperti itu, dan ketakutan merupakan perilaku yang dianggap adaptif untuk melindungi manusia dari adanya bahaya maupun dari para predator. Tetapi kita saat ini mau belajar apa yang menjadi pesan firman Tuhan di dalam Injil Lukas pasal yang pertama ayat 28 sampai 31. Demikian firman Tuhan. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai Tuhan. Hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut. Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus." Kenapa pesan malaikat kepada Maria adalah jangan takut? Karena wajar ya, secara alamiah seorang perempuan ketika dia belum menikah, kemudian dikabarkan mendapat pesan bahwa akan hamil dan mengandung dan melahirkan seorang anak. Dan pada waktu itu Maria statusnya belum menikah, dia masih bertunangan dengan Yusuf. Nah, walaupun untuk budaya Yahudi ketika seorang sudah bertunangan itu sudah melakukan perjanjian nikah, tetapi mereka belum berkumpul sebagai suami istri. Nah, ada peraturan-peraturan yang harus dilewati. Calon mempelai pria harus menunggu 12 bulan. Dan calon mempelai perempuan harus mempersiapkan diri sebagai orang yang akan dipercaya sebagai ibu rumah tangga. Nah, itu sebabnya bagi Maria kalau dia mendapatkan pesan itu, kalau dia dikabarkan akan mengandung, itu sebagai sebuah masalah tersendiri. Karena dalam peraturan seperti yang tertulis dalam Ulangan pasal 22 ayat 23 sampai 24, orang yang hamil di luar nikah pada waktu itu bisa dituntut hukuman mati.
Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, wajar kalau Maria merasa ketakutan akan adanya sanksi sosial dan sanksi yang lain, yang sanksi termasuk sanksi adat yang dihadapinya. Tetapi satu hal di situ dikatakan bahwa Maria mendapat kasih karunia dari Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebagaimana kita ketahui kalau dalam tradisi Yahudi, seorang perempuan itu dianggap kelas kedua. Bahkan ketika ibadah di dalam kenisah-kenisah agama, maka para wanita itu berdoa di balik tabir, di belakang tabir. Kalau mereka sedang ada di rumah doa dan akan bertanya, pengen menanyakan sesuatu tentang hal-hal yang rohani, itu diminta jangan bertanya, lebih baik berdiam diri saja, karena nanti kalau bertanya itu di rumah kepada suaminya. Nah, jadi hukum patriarki yang juga berlaku pada zaman itu kita bisa ketahui, termasuk ketika di dalam silsilah, biasanya di dalam silsilah untuk setiap orang Yahudi, bahkan dari budaya-budaya yang lain pun, maka hanya dicantumkan nama laki-laki. Tetapi kita ketahui di dalam Injil Matius terdapat suatu hal yang spesial. Ada 5 nama wanita di sana. Ada Rahab, Batseba, Tamar, Rut, dan salah satunya adalah Maria. Di antara 5 wanita itu bahkan ada wanita-wanita yang nampaknya masa lalunya buruk, yang disebut sebagai perempuan tidak baik atau perempuan sundal, seperti misalnya Tamar. Tetapi mereka mendapat kasih karunia dari Tuhan ketika mereka bertobat, mereka bisa dipakai oleh Tuhan menjadi nenek moyang dari Tuhan Yesus. Dan mereka adalah perempuan-perempuan yang mendapat kasih karunia. Maria, perempuan yang paling saleh, yang dianggap paling saleh di antara 5 wanita itu, yang menjadi nenek moyang Tuhan Yesus, adalah orang yang mendapat kasih karunia dari Tuhan. Nah, kasih karunia itu dari kata charis, adalah pemberian kepada orang yang tidak layak untuk menerima. Kasih karunia itu adalah anugerah dari Tuhan kepada setiap orang yang sebenarnya tidak layak untuk menerimanya. Sama halnya ketika kasih karunia itu diberikan kepada Maria pada saat itu. Dan kepada para wanita yang menjadi nenek moyang dari Tuhan Yesus. Pada kita pun kasih karunia itu tetap berlaku sampai hari ini. Itu sebabnya kita membutuhkan kasih karunia Tuhan untuk kita tidak takut. Kasih karunia dari Tuhan, anugerah yang menyertai perjalanan hidup kita. Itu yang memampukan kita untuk melewati masa-masa yang paling sulit sekalipun. Kalau di saat ini ada orang yang merasakan beban hidup yang berat, yang dimana dia merasa sudah tidak sanggup lagi, karena ada begitu hal yang menekan, begitu banyak hal yang menekan. Tetapi satu hal, bahwa ketika kita mengalami kasih karunia Tuhan, ketika Tuhan menghendaki kita untuk melakukan bagian kita, maka Dia yang akan memampukan kita untuk melakukan bagian kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketakutan yang dialami oleh manusia itu yang membuat manusia itu seringkali stres gitu ya. Dan respon yang alami yang dihadapi, kalau secara psikologis itu ada 2 pilihan antara fight or flight. Jadi ketika ada hitung-hitungannya otak manusia itu merespon, membuat perhitungan. Ketika segala sesuatu yang terjadi, yang dialami, yang menimpa dia, maka dia akan ada bahaya, ada sebuah tantangan hidup. Dia akan merespon dengan memperkirakan apakah dia sanggup menghadapinya, apakah dia cukup kuat untuk melalui itu semua. Dengan respon kalau dia sanggup, dia merasa sanggup, maka fight akan dihadapinya. Tetapi ketika dia merasa bahwa kapasitasnya tidak sanggup, maka dia akan flight, lari, melarikan diri dari tantangan, dari kesulitan itu. Seberapa banyak dari kehidupan kita rasanya gak kuat, kepingin lari dari kenyataan hidup. Rasanya sudah tidak mampu lagi. Ada orang-orang yang merasa terpuruk,
secara ekonomi sehingga dia kemudian mengambil jalan pintas. Tetapi satu hal sebagai orang percaya, ada sebuah jaminan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita, jaminan pemeliharaannya, jaminan penyertaannya, Immanuel, Tuhan yang menyertai kita. Itu yang dinyatakan ketika Yesus lahir ke muka bumi ini. Dan janji itu juga yang disampaikan kepada Maria, bahwa Yesus Sang Immanuel yang akan menyertai setiap umat Tuhan ketika menghadapi banyak ketakutan, kekhawatiran. Ya, rasa takut yang berlebihan membuat manusia bisa khawatir. Itu sebabnya firman Tuhan mengingatkan supaya kekhawatiran itu jangan menguasai kehidupan kita. Karena kita bisa saja khawatir dan itu manusiawi. Dan setiap episode kehidupan punya kekhawatirannya tersendiri. Ya, ketika seseorang masih anak-anak khawatir ya kalau nilai misalnya sekolah kalau nilainya enggak baik gitu. Nilainya kurang bagus, apalagi ketika anak-anak itu mendapat tuntutan dari orang tua untuk mendapatkan nilai yang baik gitu misalnya. Kemudian ketika orang di fase sudah pemuda-pemudi juga memikirkan tentang masa depannya, hari esoknya. Ada kekhawatirannya tersendiri tentang pekerjaan, tentang pasangan hidup dan sebagainya. Tetapi untuk yang episode orang-orang yang sudah dewasa, sudah menikah pun itu mereka juga punya kekhawatiran memikirkan masa depan anak-anak, kekhawatiran tentang bagaimana dengan pekerjaannya dan sebagainya. Sampai ketika seseorang itu lansia pun khawatir. Ya, khawatir tentang bagaimana dia berjuang menghadapi kondisi hidupnya yang makin lemah, tubuhnya yang makin lemah, yang berhadapan dengan kesepian juga karena anak-anaknya sudah mulai mandiri dan tidak bersama-sama lagi dengan mereka. Nah, jadi setiap saat, setiap episode kehidupan manusia, mulai dari lahir sampai menutup mata, itu bisa saja dilingkupi dengan ketakutan, dengan kekhawatiran. Tetapi kuncinya bagaimana ketika orang itu bisa tidak khawatir karena meyakini tadi bahwa Immanuel, Tuhan yang menyertai itu, Tuhan yang berjanji yang tidak akan pernah meninggalkan umatnya. Itu sebabnya firman Tuhan mengingatkan bahwa orang yang khawatir tidak akan mendapatkan apa-apa dalam kehidupannya karena kekhawatiran itu tidak akan menambahkan sehasta saja pada jalan hidup manusia. Orang yang banyak khawatir, banyak takut, atau disebut di dalam bahasa aslinya merimnau, pikirannya bercabang. Ya, itu jadi sehingga dia bisa setiap kali mengatakan bahwa dia hidupnya stres gitu karena tidak yakin bahwa dia akan sanggup mampu melalui hari-hari ke depan, hari-hari yang baginya penuh dengan bayangan ketakutan gitu. Tapi percayalah bahwa firman Tuhan sudah berjanji sebagaimana dikatakan di dalam Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11 bahwa masa depan yang dijanjikan oleh Tuhan adalah masa depan yang penuh dengan pengharapan. Dan di situ ditegaskan ketika dikatakan ki anoki yadati gitu ya. Jadi bahwa karena aku telah mengetahui. Ya, jadi Tuhan mengatakan bahwa dia saja, aku dan hanya aku, hanya Tuhan yang telah mengetahui akan hari depan kita, akan hari esok kita. Sehingga kita tidak perlu takut dan khawatir karena masa depan kita itu ada di tangan Tuhan dan Tuhan sudah menyiapkan yang terbaik. Karena kata selanjutnya yang dituliskan di situ ada kata khosef, adalah ketika dikatakan rancangan di dalam bahasa Indonesia, tapi di dalam bahasa aslinya berbicara tentang bukan hanya rancangan tapi juga tentang pemikiran. Pemikiran Tuhan. Jadi Tuhan itu memikirkan hidup kita, Tuhan itu peduli. Bahkan dikatakan itu sedang Tuhan pikirkan. Jadi hari ini pun Tuhan memikirkan keadaan kita. Tuhan peduli, Tuhan tahu persis apa yang sedang terjadi. Itu sebabnya kita tidak perlu takut dan khawatir. Dan kita yakin bahwa Dia adalah Bapa yang baik. Kalau Bapa di dunia ini aja tahu yang terbaik bagi anak-anaknya, apalagi Dia Bapa di surga. Dia tahu persis
betapa kita membutuhkan kekuatan, betapa kita ini tidak mampu melewati hari-hari yang sulit, ya, hari-hari yang penuh dengan tantangan ini. Tetapi yakinlah dan percayalah bahwa pertolongannya itu tidak pernah terlambat atas hidup kita. Dan di dalam Ibrani pasal 13 ayat ke-5 bagian B, di situ dikatakan bahwa janji Tuhan yang luar biasa. Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita. Tuhan senantiasa menolong kita tepat pada waktunya. Itu sebabnya sebagaimana ketika Yesus hadir ke muka bumi ini untuk menyelesaikan permasalahan dosa kita. Masalah yang terbesar yang dihadapi oleh manusia, masalah dosa sudah diselesaikannya di atas kayu salib. Karya Tuhan Yesus yang terbesar. Dengan kelahirannya di muka bumi, dia lahir untuk mati di atas kayu salib dan bangkit mengalami kemenangan supaya hidup kita senantiasa berkemenangan. Jangan takut, itu merupakan pesan yang perlu kita ingat ketika kelahiran Yesus di muka bumi ini yang disampaikan kepada Maria. Dan pesan itu juga disampaikan kepada setiap kita orang percaya supaya kita tidak takut lagi. Hakuna Matata. Amin firman Tuhan, mari kita akan tundukkan kepala berdoa. Bapa, kami mengucap syukur karena kami mendapatkan jaminan, kepastian. Di dalam Engkau ada perlindungan, ada penyertaan. Yesus Sang Immanuel, Tuhan yang menyertai manusia, Tuhan yang senantiasa menopang hidup kami. Tuhan yang senantiasa memampukan kami melewati hari-hari kehidupan ini sekalipun penuh dengan tantangan, kesulitan. Bahkan seandainya pun ketika kami merasa terpuruk dan tidak sanggup lagi, tapi di sana ada Tuhan, Sang Immanuel itu yang menyertai kami. Itu sebabnya kami tidak mau lagi hidup di dalam ketakutan. Ketika kami takut, maka kami menyadari bahwa kami tidak mau lagi hidup di bawah bayang-bayang ketakutan. Tetapi kami mau bangkit berserah kepada Tuhan. Karena Tuhan sekali-kali tidak akan meninggalkan kami. Tuhan Yesus yang sekali-kali tidak akan membiarkan kami. Sebab itu kami boleh berkata, terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu. Untuk pertolongan yang boleh kami terima di dalam hidup kami. Dan sepanjang hari ini ketika kami melaluinya bersama dengan Engkau, kami yakin, kami percaya bahwa kami mengalami kemenangan demi kemenangan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, memberkati setiap umat-Mu yang mendengarkan firman Tuhan ini untuk mereka mengalami kemenangan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.